Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendro Dwi Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi seputar teks prosedur. Prosedur adalah salah satu bentuk teks yang berisi informasi untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur sendiri adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan demikian, apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi uraian langkah-langkah untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu yang dilakukan secara runtut berdasarkan urutan-urutannya. Seperti bagaimana cara membuat blok di komputer. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu teks prosedur, sekarang apa fungsi teks prosedur itu sendiri? Bagi penulis, fungsi teks prosedur adalah menjelaskan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu. Sementara itu, bagi pembaca, teks prosedur itu adalah memudahkan pembaca untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan urutan-urutan kegiatannya. Struktur teks pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tujuan ditulisnya teks prosedur. Biasanya, hasil akhir dari pernyataan umum tersebut adalah dapat ditentukan judul dari teks tersebut. Misalnya, bagaimana membuat blog di internet. Struktur kedua yaitu material. Pada bagian ini berisi informasi tentang alat, bahan yang akan digunakan. Tapi perlu diingat, tidak semua teks prosedur memiliki tahapan ini. Dan struktur yang terakhir yaitu langkah-langkah. Pada teks prosedur, struktur ini menjadi hal yang sangat penting karena berisi cara-cara yang ditempuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Urutannya biasanya tidak bisa diubah karena itu sudah menjadi hal yang harus diperhatikan sehingga aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik atau terlaksana dengan baik. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, konjungsi waktu. Konjungsi waktu adalah konjungsi yang menyatakan waktu atau kegiatan. Nah, contohnya, kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Kaidah yang kedua yaitu kata kerja imperatif. Apa sih kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang menyatakan perintah, keharusan, ataupun larangan. Misalnya, tuangkanlah, bukakanlah, masukkan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan verba material dan tingkah laku. Misalnya, mengendarai, menebang, melihat, meyakini, menikmati, dan juga menerima. Berikut adalah contoh teks prosedur. Silakan kalian baca dan kemudian kalian tentukan struktur teksnya. Baik, pernyataan umum itu terletak di paragraf pertama, dimulai dari blok sampai dengan terkait apapun. Jadi pernyataan umum tersebut berisi informasi awal seputar teks prosedur. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah inilah yang harus diperhatikan oleh pembaca apabila ingin membuat blog dengan baik ataupun dengan tepat. Berikutnya, setelah kita mengidentifikasi struktur teks, sekarang kita akan mengidentifikasi kaidah kebahasaannya. Nah, masih ingat nggak? Apa sih kaidah kebahasaannya tadi? Yang pertama, konjungsi waktu. Dalam teks tadi muncul konjungsi waktu, dan setelah itu selanjutnya. Kemudian yang kedua, kata kerja imperatif. Contohnya, bukalah, kunjungi, daftarkan, dan isikan. Yang terakhir, verba material yang muncul pada teks tadi adalah memilih dan tekan. Kemudian verba tingkah laku yang muncul pada teks tersebut menuju dan memulai. Setelah mengidentifikasi struktur teks prosedur, berikutnya pembelajaran kita adalah merancang teks prosedur. Langkah pertama yang harus ditentukan adalah menentukan topik teks yang akan kita tulis. Kemudian, mengumpulkan dan mengembangkan informasi tentang topik yang akan kita tulis. Dan yang terakhir, yang penting adalah menyusun teks prosedur secara lengkap.
Berikutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun atau merancang teks prosedur. Yang pertama, kalimat yang digunakan haruslah sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah atau instruksi yang dituliskan harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik pembaca. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.